Shalom, salam jumpa bersama dengan saya Pendeta Antonius Hutapea dari Amar Baik Ministry dalam channel YouTube Menjadi Keluarga Kerajaan Allah. Ini merupakan renungan yang ke-27 bagi kita semua. Jika Bapak Ibu diberkati, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng serta share kepada yang lain sehingga banyak orang juga diberkati melalui renungan harian ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tidak ada satupun kasih yang diberikan manusia di dunia ini seperti kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan yang ke-27 ini terambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang keempat. Filipi pasal 2 ayat yang keempat saya akan bacakan buat kita. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menjadi anak Bapa, sebagaimana Bapa menghendaki tidak ada satupun manusia binasa, namun Dia menghendaki semua orang, setiap orang bisa diselamatkan. Namun sekali lagi ketika Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi Allah memutuskan untuk menyelamatkan manusia itu, bukan berarti semua manusia itu akan selamat. Sebab hanya mereka yang percayalah, hanya mereka yang dipilihlah yang boleh memperoleh keselamatan itu. Artinya hanya bagi mereka yang kemudian memberikan respon atau karena mereka dipilih, mereka boleh menjadi orang-orang yang menerima anugerah dari Bapa itu. Pada dasarnya Bapa mengasihi semua orang. Namun ketika Dia menetapkan untuk memilih kita menjadi anaknya, maka kita pun harus menyatakan kasih itu, mendemonstrasikan kasih itu kepada semua orang. Salah satu aspek dari kasih itu adalah bagaimana kita menganggap orang lain lebih dibandingkan kita, seperti renungan yang sebelumnya. Artinya karena memang orang-orang yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang menjadi objek kasih Allah. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mengasihi mereka. Bahkan sekali lagi Alkitab menekankan musuh sekalipun harus dikasihi. Kita mengasihi mereka bukan dalam konteks supaya mereka kemudian diselamatkan, bukan. Karena perkara menyelamatkan itu Tuhan yang memutuskan. Tuhan sendiri yang menetapkan siapa-siapa orang-orang yang akan mengalami dampak dari keselamatan itu. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi semua orang, bukan berarti Tuhan memilih-milih orang, tidak. Sekali lagi Tuhan mengasihi semua orang. Namun sekali lagi hanya mereka yang dipilih, hanya mereka yang memberikan respon, karena orang-orang yang memberikan respon itulah yang dipilih. Artinya bukan berarti Allah tidak menghendaki semua orang itu tidak diselamatkan. Nah karena itu jika bagian ini menjelaskan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Di sini tiap-tiap orang tentu konteksnya orang percaya. Artinya sebagai orang percaya memang kita harus memperhatikan kepentingan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memperhatikan orang lain atau kepentingan orang lain jika kita sendiri tidak bisa memenuhi kepentingan kita. Artinya kita sendiri tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita. Hanya mereka yang telah bisa memenuhi kepentingan dirinya lah. Artinya mereka yang memikirkan kepentingan dirinya itu atau hal-hal yang menyangkut kepentingan dirinya itu, kemudian dia juga bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Artinya di sini dalam susunan tata bahasa Yunani, ungkapan yang dipakai jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, di sini menjelaskan bahwa memang memperhatikan kepentingan sendiri di sini dipakai bentuknya adalah nominatif. Artinya ini merupakan subjek. Sedangkan bagaimana kita juga memperhatikan kepentingan orang lain dalam bahasa Yunani dipakai di sini dalam bentuk genetif. Di dalam susunan tata bahasa Yunani bahwa subjek tentu dia yang utama. Artinya kita tidak mungkin memperhatikan orang lain jika kita sendiri tidak bisa memperhatikan diri kita dengan baik. Nah karena itu jika kita sudah menjadi anak-anak Bapa, maka kita sudah pasti dimampukan oleh Bapa untuk bisa memperhatikan apa yang menjadi kepentingan kita. Artinya tentu kepentingan kita itu semuanya berpusat kepada kemuliaan Bapa, kesenangan Bapa. Kita tidak disuruh memperhatikan kepentingan kita kalau itu tidak berkenan kepada Bapa, kalau itu tidak memuliakan Bapa.
Nah, karena itu ketika kita disuruh untuk memperhatikan kepentingan kita, jangan sampai kita hidup hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri. Alkitab katakan tidak baik kalau manusia itu hidup hanya untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang menekankan tentang bagaimana kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ungkapan yang dipakai untuk menjelaskan kepentingan orang lain, juga hal-hal yang lain menyangkut orang lain itu, di sini juga bentuknya sangat jelas adalah menjelaskan tentang bagaimana kita harus mendemonstrasikan. Dalam tata bahasa Yunani menjelaskan bahwa setiap orang percaya yang telah menjadi anak Bapa, yang telah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dia harus mendemonstrasikan apa kasih yang telah diterimanya dari Bapa, atau dia mampu mendemonstrasikan juga kasih Bapa itu kepada orang lain. Artinya orang lain pun harus diperhatikan kepentingannya, dan kepentingan yang paling utama di sini adalah tentu kepentingan yang menyangkut tentang keselamatan, kepentingan yang menyangkut tentang hakikat hidup mereka untuk bisa memperoleh karya keselamatan itu. Bukan berarti kita melakukan itu supaya kita yang menyelamatkan, tidak. Tugas kita melakukan itu bukan supaya orang lain selamat, karena pekerjaan menyelamatkan orang bukan pekerjaan kita. Bagaimanapun kita menjadi saksi, bagaimanapun kita berdoa, itu tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita melakukan itu karena memang kita telah mengalami karya keselamatan itu, kita sudah mengalami kasih Bapa itu, kita telah dipilih menjadi anak Bapa, sehingga bukan karena supaya orang lain diberkati, tidak. Cuma bukan itu, tetapi karena memang kita sudah menjadi anak Bapa, maka dalam diri kita itu ada yang namanya di situ kemampuan atau ada demonstrasi kasih Bapa. Adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ketika kita sudah menikmati kasih Bapa, kita sudah menjadi anak Bapa, lalu kita tidak memperhatikan atau tidak bisa mendemonstrasikan kasih Bapa itu di dalam perilaku hidup kita. Umpamanya, ada orang lain yang menyakiti kita. Kalau kita betul sudah menjadi anak Bapa, maka kita mampu mendemonstrasikan bahwa orang yang menyakiti kita ini adalah orang juga yang menjadi objek kasih Bapa. Artinya dia pun harus, artinya bisa menerima atau bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang mampu mendemonstrasikan juga hal-hal yang menyangkut yang utama. Yaitu kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap memperhatikan kebutuhan mereka yang paling utama, yaitu bagaimana mereka bisa mengalami kasih Bapa sehingga mereka pun bisa menjadi anak Bapa. Artinya kita melakukan itu bukan dengan tujuan supaya kita yang mengubah keadaan mereka, tidak. Kita melakukan itu semata-mata karena memang orang-orang yang telah menjadi anak Bapa adalah orang-orang yang pasti setiap hari mendemonstrasikan kasih Bapa itu untuk memperhatikan juga mengenai kepentingan orang lain. Kita tidak disuruh untuk memperhatikan kepentingan orang lain, makanya kita memperhatikan memberikan dia makan, memberikan kita fasilitas segala macam. Ya, itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tetapi sekali lagi yang paling utama adalah semua itu kita lakukan karena memang kita juga punya kerinduan sama seperti Bapa, yaitu dia menghendaki, dia menginginkan semua orang manusia bisa diselamatkan. Meskipun pada akhirnya kembali lagi kepada anugerah Bapa yang memilih setiap orang, yang mengasihi orang, yang menetapkan orang-orang itu karena memang responnya yang menerima kasih Bapa itu semua menjadi tujuan utama kita memperhatikan kepentingan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, amin. Terima kasih Bapa untuk renungan harian yang ke-27 ini. Bawalah kami terus untuk menyadari ketika kami sudah menjadi anak Bapa, berarti kami harus mendemonstrasikan. Bukan karena kaminya, bukan karena kami bisa mendemonstrasikan, tapi karena kami telah menjadi anak Bapa, maka kuasa ilahi, pekerjaan Roh Kudus yang tanpa batas itu yang akan memampukan kami untuk mendemonstrasikan kasih Bapa itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.